berjumpa kembali dengan saya Saifuddin Jailani. Baik, apakah kalian masih tetap semangat belajar untuk mengikuti pelajaran PKN? Oke, masih semangat tentunya. Pada video kali ini, Bapak akan memberikan masih dalam bab nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Di mana di dalam video yang pertama kita sudah membahas mengenai pembagian kekuasaan. Pada video yang kedua ini kita akan membahas mengenai tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Langsung saja kita akan masuk materi yang pertama adalah tentang tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah sistem pemerintahan presidensial. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah sebuah negara yang menggunakan sistem pemerintahannya adalah presidensial, di mana salah satu ciri dari sistem presidensial adalah presiden mempunyai dua kedudukan. Ya, yang pertama adalah presiden sebagai kepala negara. Yang kedua adalah presiden sebagai kepala pemerintahan. Nah, inilah ciri dari sebuah sistem pemerintahan yang menggunakan sistem presidensial, di mana seorang presiden itu mempunyai dua kedudukan, baik sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, kewenangan presiden adalah sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Seorang presiden dalam tugasnya sebagai kepala pemerintahan itu dibantu oleh para menteri. Hal ini sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa 1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Yang kedua adalah menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Nah, ini yang disebut dengan hak prerogatif presiden, yaitu presiden yang mempunyai hak untuk memilih para pembantunya. Yang ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dan yang keempat adalah pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur di dalam undang-undang. Nah, inilah peraturan tentang bagaimana landasan hukum dari yang namanya Menteri Negara. Selanjutnya adalah klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia, di mana kementerian itu dibagi beberapa bidang. Baik, yang pertama adalah klasifikasi kementerian berdasarkan Peraturan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009, yaitu 1. Urusan pemerintahan yang nomenklaturnya kementeriannya secara tegas disebut dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Ya, jadi yang pertama, klasifikasi yang pertama adalah kementerian yang urusan pemerintahan itu nomenklatur kementeriannya itu secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Artinya apa? Bahwa nama nomenklatur itu adalah nama kementerian. Ya, bidang kementerian itu diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apa saja yang masuk ke dalam kementerian yang secara nomenklaturnya itu diatur dalam undang-undang secara jelas. Yang pertama adalah masalah urusan luar negeri. Jadi urusan pemerintahan yang mengurusi masalah luar negeri itu jelas ada di dalam Undang-Undang Dasar, dijelaskan secara jelas. Yang kedua adalah urusan dalam negeri. Nah, ini adalah Kementerian Dalam Negeri. Yang ketiga adalah urusan pertahanan. Ya. Nah, ketiga inilah, urusan inilah yang secara jelas diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, nomenklaturnya itu atau nama kementeriannya itu sudah jelas diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua adalah
Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kalau tadi adalah nomenklaturnya, nama kementeriannya, sekarang adalah urusan pemerintah yang luar lingkupnya. Ya, ruang lingkupnya itu disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Apa saja? Yang pertama adalah urusan agama. Ya. Yang kedua adalah urusan hukum dan HAM. Yang ketiga adalah urusan keuangan. Yang keempat adalah urusan pendidikan dan kebudayaan. Yang kelima urusan kesehatan dan urusan sosial. Nah, inilah nama-nama ya urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintahan. Ya, jadi ini adalah mengenai urusan pemerintahan dalam penajaman, koordinasi, sinkronisasi program pemerintahan, meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertahanan, kependudukan, lingkungan hidup, dan lain-lain. Yang pertama adalah jelas urusan perencanaan pembangunan nasional. Yang kedua adalah urusan aparatur negara, tadi sudah dijelasin. Yang ketiga adalah urusan kesekretariatan negara. Yang keempat adalah urusan badan usaha milik negara. Kelima adalah urusan pertanahan. Dan keenam adalah urusan kependudukan dan lain-lain. Nah, ini adalah merupakan klasifikasi yang ketiga, ya, yaitu urusan pemerintahan dalam penajaman, koordinasi, sinkronisasi program-program pemerintahan, ya, di mana masing-masing presiden itu mempunyai program-program tersendiri, sehingga kementeriannya pun diatur sesuai dengan program-program yang akan dijalankan oleh yang namanya presiden. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kementerian koordinator. Di samping klasifikasi kementerian, menteri juga mempunyai kementerian koordinator, di mana kementerian koordinator itu bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam ruang lingkup tugasnya. Biasanya ini yang satu rumpun, sehingga antara kementerian yang satu dengan kementerian lainnya itu ada koordinasi, ada kerjasama. Siapa yang akan mengatur? Nah, inilah kementerian koordinator. Apa saja yang ada di dalam kementerian koordinator? Yang pertama adalah kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan, di mana kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan atau yang disebut dengan Kemenko Polhukam, ya, ini membawahi yang namanya kementerian-kementerian di bawahnya, yaitu satu, Kementerian Dalam Negeri. Dua adalah Kementerian Hukum dan HAM. Yang ketiga, Kementerian Luar Negeri. Yang keempat adalah Kementerian Pertahanan. Selanjutnya adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, itulah yang dimaksud dengan kementerian-kementerian yang ada di bawah Kemenpolhukam. Selanjutnya adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ya, jadi menteri-menteri yang membahas mengenai ekonomi itu akan dikoordinir oleh yang namanya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di mana pada saat ini yang menjabat adalah Erlangga. Apa saja kementerian-menteri yang di bawah koordinator bidang perekonomian? Yang pertama adalah Kementerian Keuangan. Yang kedua adalah Kementerian Ketenagakerjaan. Yang ketiga adalah Kementerian Perindustrian. Keempat adalah Kementerian Perdagangan. Dan kelima adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, kementerian-kementerian di bawah itu adalah merupakan dikoordinasikan oleh yang namanya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, ditambah dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Yang ketiga adalah
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pada saat ini dijabat oleh Muhadjir Effendi. Siapa saja kementerian yang ada di bawah Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan? Yang pertama adalah Kementerian Agama. Yang kedua adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ketiga adalah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Yang keempat adalah Kementerian Kesehatan. Yang kelima adalah Kementerian Sosial. Jadi menteri-menteri ini adalah merupakan menteri-menteri yang ada di bawah Koordinator Menteri Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Selanjutnya adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, ya, dimana kita tahu bahwa ini adalah merupakan koordinator kementerian baru di era rezim Jokowi. Baik, apa saja menteri-menteri yang ada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman? Yang pertama adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Yang kedua adalah Kementerian Perhubungan. Yang ketiga adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan keempat adalah Kementerian Pariwisata. Nah, keempat kementerian inilah yang kemudian di bawah Koordinator Menteri Bidang Kemaritiman. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian atau LPNK. Sebagaimana kita ketahui bahwa seorang presiden tadi mempunyai tugas yang sangat berat, sehingga diperlukan yang namanya pembantu yang cukup banyak. Di sini sudah ada yang namanya menteri. Akan tetapi jumlah menteri itu dibatasi. Nah, sementara tugas-tugas seorang presiden itu cukup banyak sekali untuk mengurus sebuah negara. Karena jumlah menterinya itu terbatas, ya, nomenklaturnya itu terbatas, maka dibentuklah lembaga-lembaga pemerintahan non-kementerian, ya, di mana lembaga pemerintahan non-kementerian ini dulunya adalah namanya lembaga pemerintah non-departemen, kemudian berubah menjadi lembaga pemerintahan non-kementerian. Lembaga non-kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga pemerintahan non-kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri dan pejabat setingkat menteri yang terkait. Baik, kita lihat yaitu keberadaan, ya, lembaga ini diatur oleh peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan, organisasi, dan tata lembaga pemerintahan non-departemen. Berikut ini adalah daftar lembaga pemerintahan non-departemen yang ada di Indonesia. Apa saja? Yang pertama adalah ANRI. ANRI adalah Arsip Nasional Republik Indonesia. Yang kedua adalah BIN, yaitu Badan Intelijen Negara. Yang ketiga adalah BNN, sering disebut dengan Badan Narkotik Nasional. Selanjutnya adalah BNPB, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Selanjutnya adalah Badan POM. Selanjutnya BNPT, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Selanjutnya adalah LAPAN, yaitu Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Selanjutnya adalah BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika. Dan selanjutnya adalah Basarnas. Nah, itu adalah contoh-contoh, ya, lembaga pemerintahan non-departemen. Nah, ini adalah masih sebagian karena masih cukup banyak, ya. Itulah lembaga-lembaga yang ditugaskan untuk membantu. Nah, demikianlah materi yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini membuat kalian paham apa itu tugas dan fungsi kementerian, serta kalian juga memahami dan mengenal, ya, tentang lembaga pemerintahan non kementerian.
Baiklah, akhir kata Bapak ucapkan sampai jumpa minggu depan dan salam Pancasila.